Kita lanjutkan lagi ya. Kita tadi sudah mengetahui 25 rasul. Di antara ke-25 rasul itu ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu apa? Yaitu gelar yang diberikan Allah kepada para rasul yang memiliki ketabahan dan keuletan luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Rasul Al-Azmi ini ada 5, yaitu yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi Rasul Al-Azmi ada 5 yang disingkat dengan NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Rasul Ulul Azmi ini dan rasul-rasul yang lain memiliki keistimewaan yang dinamakan mukjizat, yaitu hal luar biasa yang terjadi pada diri Rasul sebagai bukti kenabiannya, namanya mukjizat. Anak-anak, sifat para rasul. Sifat para rasul ini ada sifat wajib, ada sifat mustahil atau sifat muhal, dan sifat jaiz. Sifat wajib rasul itu apa ya? Sifat wajib Rasul yaitu sifat yang harus ada pada diri Rasul. Semua Rasul pasti memiliki sifat wajib ini. Sifat wajib ada 4, yaitu yang pertama sidik artinya jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. 3 tablik, menyampaikan. 4 cerdas. Setiap Rasul pasti jujur, pasti dapat dipercaya, pasti menyampaikan wahyu, dan sudah pasti cerdas. Tidak mungkin Rasul ini mempunyai sifat mustahil atau sifat muhal, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Sifat mustahil ini juga ada 4. Yang pertama kidib, artinya bohong atau dusta. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, menyembunyikan. Dan yang keempat baladah bodoh. Jadi kalau kita buat diagramnya, yaitu sifat wajib tadi ada 4, sifat muhal juga ada 4. Kita baca sifat wajib Rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat mustahil juga ada 4, kidib, khianat, kitman, baladah. Kidib, khianat, kitman, baladah. Kalau sidik artinya jujur, kalau kidib artinya bohong atau dusta. Seorang Rasul pasti sidik, tidak mungkin seorang Rasul kidib atau berbohong. Yang kedua, amanah dapat dipercaya, lawannya khianat. Kalau khianat berarti tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Tidak mungkin seorang Rasul kok kitman, menyembunyikan. Yang keempat, semua Rasul pasti fatonah, cerdas. Tidak mungkin seorang Rasul kok baladah, bodoh. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Yang ketiga yaitu sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz Rasul yaitu sifat yang mungkin ada pada diri Rasul. Sifat jaiz Rasul hanya ada 1, yaitu a'radul basyariyah. A'radul basyariyah, yang artinya yaitu sama seperti manusia biasa. Nabi dan Rasul itu sama-sama seperti kita, sama seperti manusia biasa. Dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan pada umumnya. Misalnya Nabi dan Rasul ya minum, ya makan, kadang ya sakit, ya butuh tidur. Nabi dan Rasul juga kalau sudah bertemu ajalnya ya akan meninggal dunia, sama seperti manusia. Yang membedakan hanya para Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah dan menerima wahyu, sedangkan kita tidak. Kita ini adalah umatnya para Nabi dan Rasul. Jika kamu iman kepada Rasul, kamu bisa mewujudkannya dengan melakukan perilaku berikut. 1, menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Jika kamu diamanahi kekayaan, kamu harus menjaganya dengan banyak bersedekah, dengan banyak menolong orang lain, tidak menghambur-hamburkan, tidak boros. 2, memelihara sifat jujur. Jujur ini dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, senantiasa mohon ampun kepada Allah. Manusia